Kula napa-napa nggih matur teng Gus Kausar. Niki tahatus binikmah kalih. Sekarang usia saya tuh 30. Alhamdulillah setiap malam Selasa di rumah saya itu rutinan itu selalu hadir orang 20.000. Itu tanpa diundang. Kalau ada happy asmara bisa 50.000. Umpama kita, kata Yai Said, umpama kita masih kecil, dari lahir rumahnya isinya orang zina, orang mabuk. Kira-kira kita pas udah gede mabuk apa enggak mabuk itu? Mabuk ya pasti. Ulang tahun bukan bid'ah. Memperingati ulang tahun bukan bid'ah. Oh, ada Mas Hajat dari Basnas. Oh iya, Dr. Hajat. Memperingati hari ulahir bukan bid'ah. Di Qur'annya ada ketika Nabi Isa mengatakan wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Masih. Semoga keselamatan dilimpahkan kepadaku di hari lahirku, hari matiku, dan hari nanti aku dibangkitkan dari kubur. Itu ucapannya, ungkapannya atau doanya Sayyidina Isa alaihissalam. Dan dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Nabi kita punya mukjizat, bisa berbicara ketika masih di pangkuan ibunya, baru lahir. Karena untuk menyaksikan bahwa ibunya imra'atun sholihah, muqaddasah, perempuan yang soleh, yang jauh dari perbuatan keji. Manusia diciptakan oleh Allah dari tanah liat. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Jadi kita semua ini, termasuk Mas Faisal, diciptakan dari tanah liat. Menggunakan kata khalaqna. Itu artinya betul-betul monopoli create Allah. Tanpa ikut campur tangan siapapun. Khalaqa itu artinya sama khalaqas samawati wal ardh, sama itu. Sama khalaqal insan lah. Ciptaan langit bumi merupakan create Allah, tidak ada intervensi siapapun. Terusnya ayat gimana? Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian tanah liat saya jadikan nutfah. Nutfah itu apa sih? Nutfah itu apa? Air mani. Menggunakan ja'ala. Tidak khalaqa. Itu artinya bukan monopoli Tuhan. Tapi walaupun Allah yang menciptakan, menunggu gerakan kita. Makanya bisa menjadi mani kalau kita jelalatan. Iya. Enggak, saya apa. Kalau kita ngos-ngosan. Karena ja'ala menggunakan ja'ala. Bukan khalaqa. Nutfah sudah masuk ke rahim istri, khalaqa lagi. Tsumma ja'alna nutfatan fi qararin makin. Saya jadikan tanah liat itu jadi air mani yang bertempat di tempat yang kokoh. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan. Khalaqa lagi nih. Air mani saya jadikan darah segumpal. Khalaqnal 'alaqatan mudghatan. Dari segumpal saya ciptakan menjadi daging segumpal. Terus gimana terusnya? Tsumma khalaqnal mudghata 'idhaman. Kemudian saya jadikan tulang, saya ciptakan tulang. Fakasawnal 'idhama lahma. Saya beri tulang itu dihiasi dengan daging. Apalagi montok apalagi. Halus apalagi. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka manusia dipercaya mewujudkan berkah di alam semesta ini atau di alam kehidupan ini. Coba. Jadi Quran cerita sekali, nggak sembarangan. Kalau ciptaan khalaqa, kalau ja'ala menunggu intervensi kita. Sama dengan inni ja'al fil ardi khalifah. Saya jadikan manusia penguasa di muka bumi. Ya harus ja'ilun, harus kampanye, harus tim sukses. Nggak bisa kalau perpautan aja nggak bisa. Iya. Kalau khaliqun enak, kalau khaliqun. Kalau inni khaliqun fil ardi khalifah enak. Huwaladzi ja'alakum khalaifal. Ja'ala.
Saya jadikan kamu sekalian penguasa di muka bumi. Ja'ala, bukan kholaq kok. Harus kampanye, tim sukses. Anggaran jelas anggarannya ya. Walaupun nomornya 7, kalau anggarannya besar jadi. Nah, jangan khawatir, saya dari kampanye juga mau lah. Ayo. Nah, manusia ini makhluk yang paling mulia. Di mana kemuliaannya? Karena manusia menerima amanah dari Allah. Yang amanah tersebut ditolak oleh langit, bumi, dan gunung. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Saya tawarkan amanah kepada langit, bumi, gunung. Fa abaina ayyahmilnaha. Mereka menolak amanah tersebut. Wasfaqna minha. Ngeri, takut kalau tidak mampu menjalankan amanah. Wa hamalahal insan. Kita ini menerima amanah, tanggung jawab. Padahal manusia itu innahu kana zaluman jahula. Manusia punya potensi sangat kurang ajar dan sangat bodoh. Bukannya zalim, zalum. Sangat kurang ajar pol. Jahul, bodohnya pol. Tapi menerima amanah. Amanah apakah itu? Amanah ada 2. Ada berapa? 1. Amanah ilahiyah, samawiyah, muqaddasah. Amanah yang bersifat ilahi, dari langit, suci. Apa itu? Agama. Agama langsung dari Allah, dari langit dan suci. Agama isinya 2. Akidah dan syariah. Oleh karena itu kita berkewajiban atau kita dipercayalah untuk mengembangkan, memperluas, mendalami pemahaman agama. Ini para ulama semuanya telah berjasa besar. Tafaqquh fiddin. Akidah, mari kita tingkatkan. Kalau saya tanya, Anda beriman kepada Allah bahwa Allah itu ada wahdahu la syarikalah? Pasti jawabnya beriman. Kata siapa? Kata siapa? Kalau jangan masih kata kiai, salah. Kata saya. Beriman kok kata orang. Anda beriman? Iya, kepada Allah. Wahdahu la syarikalah. Satu-satunya, enggak ada dananya lah. Kata siapa? Kata saya. Ini namanya keyakinan namanya. Kalau masih kata ustaz, belum yakin namanya. Kata saya. Percaya pada Muhammad Rasulullah, percaya. Kata siapa? Kata saya. Percaya Quran kitab suci, wahyu dari Allah. Kata saya. Percaya ada malaikat. Kata siapa? Kata saya. Percaya pada hari kiamat, ada surga neraka. Kata saya. Kalau masih belajar TK barangkali kata guru bolehlah, orang awam. Tapi kalau sudah tua begini, harus dari kita sendiri. Itu namanya berarti apa namanya? Itsbatu wujudillah bihujajin diniyah naqliyatan kanat aw aqliyah. Kita beriman wujudnya Allah dengan argumentasi baik itu tekstual maupun rasional. Nah, akidah kita ikut Imam Asy'ari sifat 20, yang wajib itu mustahil 20, yang jaiz 1, yang bagi Rasul yang wajib 4, yang mustahil 4, yang jaiz 1, sempurna 50 aqaid khamsin kita pegang. Syariah kita ikut Imam Syafi'i, selesai sudah. Amanah yang kedua, amanah insaniyah, ardiyah, ijtihadiyah. Amanah yang bersifat manusiawi, bersifat bumi, dan bersifat ijtihadiyah. Tidak suci, tidak suci, nggak sakral. Tapi amanah, kewajiban harus kita laksanakan. Ada dua. Satu namanya thaqafah, 2 namanya hadarah. Thaqafah mencapai keberhasilan di bidang scientific, culture, humanity, itu namanya thaqafah.
kita meraih kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, disiplin, bahasa Arabnya takofah. Bahasa takofah. Itu wajib itu. Wajib. Dikira bodoh itu dosa, enggak dosa. Dosa. Tolabul ilmi faridotun. Pinter itu wajib, berarti bodoh dosa. Maju itu wajib. Berarti kalau kalah ketinggalan dosa. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Jangan sedih, jangan merasa rendah, jangan merasa minder. Kamu yang menang lah. Kamu yang menang. Kalau kamu betul-betul beriman, betul-betul beriman. Itu hadis ya, al-Islam ya Allah Ta'ala. Kalau Qur'annya itu wala tahinu wala tahzanu. Kamu jangan merasa minder, jangan merasa hina, dan jangan sedih. Kamu harus menang. Sini ya kita harus menang lah. Orang santri harus menang, orang santri ini. Masya Allah. Selama ini pemimpin Indonesia ini yang santri baru satu, Gus Dur. Lainnya orang abangan semua. Mulai. Orang abangan semua yang lainnya. Masya Allah, yang santri baru pertama Gus Dur itu cuma 23 bulan. Ya itulah nasib kita lah masih. Wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Kalau kamu benar-benar orang beriman, harus menang. Jangan kalah, tidak boleh kalah. Jadi kalau kalah dosa. Bodoh kalah lagi, Masya Allah. Gagal dalam menjalankan amanah takofa. Tidak benar-benar berusaha meraih takofa. Yang kedua, nah ini panjang, kalau kita ceritakan panjang ya, pendidikan, ya undang-undang, peraturan, disiplin, semuanya, kemanusiaan, termasuk takofa yang harus kita perjuangkan. Yang kedua, hadarah, apa? Welfare, kesejahteraan. Allah pesan kepada kita, kamu jangan jadi orang melarat. Kamu jangan jadi orang miskin. Jangan jadi orang dhaif. Wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Kamu jangan meninggalkan anak cucu yang melarat, yang lemah. Mari kita bangun, kita perjuangkan, kita mati, anak cucu kita kaya sejahtera. Ini kewajiban nih. Kalau melarat dosa. Melarat itu dosa. Harus kaya. Itu Al-Qur'annya, ada Qur'annya, enggak sembarangan. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal ardu yarithuha ibadiyas solihun. Saya tetapkan dalam kitab Zabur bahwa kekayaan alam ini, nikel, batu bara, boksit, mining, gas, minyak, apalagi emas, apa? Erat ya. Dan apalagi berlian, ada semua di kita ini, uranium. Harus dipegang oleh orang soleh. Ya kita-kitanya yang soleh lah. Kita melarat-melarat. Dosa. Tenang ini. Enggak bercanda sih, enggak bercanda ini. Mengapa kita kalah? Karena kita melarat. Mengapa kita kehilangan prinsip? Karena kita melarat. Gimana? Kalem dulu. Karena kita melarat. Milih bupati yang mana yang punya duit. Karena kita melarat itu. Kalau kita kaya, milih yang ideal dong. Yang cakep, yang pantas, yang berkualitas, punya kapasiti. Enggak, karena kita melarat. Siapa yang ngasih duit lebih besar, itulah yang terpilih. Jangan-jangan milih ketua itu juga gitu ya. Jangan-jangan, enggak. Kalau enggak. Ya Allah. Karena kita melarat. Jadi melarat itu bodoh, kalah, Para pendosa semua ini. Maka kalau ngaji Ustaz itu jangan cerita Nabi Muhammad tahajud kakinya melepuh, kembengkak, itu iya. Tapi jangan hanya itu.
Nabi Muhammad kelaparan diganjar batu, itu iya. Tapi jangan hanya itu. Ceritakan bahwa Nabi Muhammad orang yang punya mental besar. Suatu ketika dinasehati pamannya, Muhammad berhenti dulu dakwahnya lah. Abu Jahal CS sedang merencanakan akan membunuh kamu. Kalau kita gimana tuh? Kalau kita dinasehati berhenti dulu dakwahnya lah. Kamu akan dibunuh. Gimana kira-kira? Langsung berhenti langsung. Kalau Nabi jawabnya, wallahi law wad'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Seandainya Abu Jahal CS meletakkan matahari tangan kananku, bulan tangan kiriku, saya tidak akan berhenti dakwah sampai saya menang. Ya Allah, mentalnya Rasulullah. Gak ada rasa takut. Saya harus menang. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Muhammadun thabitul mithaqi hafidhuhu. Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad qaimun lillah, selalu tegak lillahi ta'ala. Dhu himamin, orang yang mempunyai himmah, cita-cita, hasrat yang tinggi, kemauan yang keras. Harus menang. Walaupun nomor 7 harus berhasil. Namanya himmah. Walaupun nomor 2 harus menang. Walaupun nomor 2. Nomor 1 ya, nomor 1. Makarim, azoim, prestasi, kemuliaan harus diraih dengan azimah. Harus diraih dengan azimah. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi aynis saghiri sigharuha wa tasgharu fi ainil azimil azaimu. Azaim, makarim harus diraih dengan azimah. Demikian pula para sahabatnya, demikian pula para aulia, wali songo, wali 9, orang punya himmah dan azimah. Saya harus menang. Gak ada komusnya kalah. Demikian pula Ki Hasyim Asy'ari, NU harus besar. Gak ada kamusnya NU kecil, NU mundur. Bung Karno, punya apa Bung Karno? Bukan punya duit, bukan punya teknologi tinggi, bukan punya senjata. Saya harus menang melawan penjajah. Berdua sarung merdeka. Punya apa? Bung Karno punya apa? Himmah dan azimah. Ini orang sekian ini hanya sekian aja, gak usah banyak-banyak. Kalau semuanya himmahnya maksimal, azimah maksimal, menang. Kalau solid. Ya Allah. Jadi manusia mempunyai derajat yang tinggi disebut oleh Allah karena kesimpulannya apa? Punya himmah dan azimah yang bisa menghilangkan kezaliman kita, kebodohan kita adalah tingginya, besarnya himmah dan azimah. Sekali lagi, kita tidak boleh minder, tidak boleh kecil hati, tidak boleh putus asa. Kita punya Allah, kita punya Rasulullah. Insya Allah kita pasti sukses meraih cita-cita kita. Dalam kesempatan ulang tahun Mas Faisal ini, kita membaca tadi Maulidi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada lain agar kita koneksi ya, hubungan koneksi ya, dengan ruh universal. Rasul itu ruhnya universal. Kalau kita ruhnya parsial, kita ruhnya juz'i. Rasulullah ruhnya kulli. Nah kita ruhnya yang juz'i ini harus kontak-kontak komunikasi dengan ruh universal. Insya Allah nanti di hari akhirat kita pun akan bergabung dengan ruh universal. Karena Nabi Muhammad itu merupakan tajalli dari al-a'yanus tsabitah. Ini bicara tajalli berat saja. Allah sendirian. Allah berapa? Allah betul-betul
Sendiri zatnya sendiri. Adzatul mutlaqah al-mujarradah 'anil nisabil idhafat. The absolute one existence without relation. Kemudian Allah terjadi faidul aqdas, emanasi yang sangat suci. Maka jadilah Asmaul Husna. Lahirlah nama-nama Allah yang 99. Harus hafal nih, harus hafal. Orang NU harus hafal. Setelah jadi Asmaul Husna, ya pasti butuh relasi dong. Kalau zatnya nggak butuh tadi, nggak butuh relasi. Setelah jadi Asmaul Husna, ya butuh relasi. Tidak sekali-kali dinamakan Al-Khaliq, Maha Pencipta, ya harus ada makhluknya. Tidak sekali-kali namanya Alim yang mengetahui, ya harus ada maklumnya yang diketahui. Tidak sekali-kali namanya Rozik yang memberi rezeki, ya harus ada yang diberi rezeki. Maka dari Asmaul Husna itulah muncul segala yang akan ada di dunia ini. Tapi waktu itu masih alam arwah, kata mubaleg. Ya, kalau kata bahasa filsafat, entitas laten. Namanya al-a'yanus tsabitah. Di situ kita antara ada dan tidak ada. Dikatakan ada belum konkret, dikatakan tidak ada sudah. Disitulah Allah bertanya, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ketika kita a'yanus tsabitah, rohnya Fir'aun pun, rohnya Abu Jahal pun menjawab, bala syahidna, kau adalah Tuhan kami. Nah, dari a'yanus tsabitah terjadi tajalli ghaibi, manifestasi yang masih di alam gaib. Maka muncullah Nur Muhammad, hakikah Muhammadiyah. Kalau orang Kristen, the Logos. The Logos itu sama dengan kita Nur Muhammad lah. Tapi kalau Nur Muhammad makhluk tetap makhluk. Kalau the Logos kan anak Tuhan. Kalau kita enggak mengenal anak Tuhan enggak. Nur Muhammad tajalli dari asma'nya Allah. Dari Nur Muhammad itulah, melalui Nur Muhammad itulah terjadi proses yang sangat dahsyat. Tajalliyat, manifestasi. Tanazzulat, dekadensi. Ta'ayyunat, identifikasi. Jadilah alam semesta ini. Di alam semesta ini manifestasi dari Nur Muhammad. Nur Muhammad manifestasi dari al-a'yanus tsabitah, entitas laten. Entitas manifestasi dari asma'nya Allah. Asma' Allah manifestasi dari zatnya Allah. Jadi yang ada ini hanyalah satu, yaitu Allah. Kita ini adalah manifestasi dari wujud yang mutlak. Yang ada ini hanya satu. Yang banyak ini adalah manifestasi dari yang satu tersebut. Kita ini hanya cerminan dari zat yang maha satu itu. Ya mudah-mudahan paham lah. Saya paham gini aja 3 tahun. Itulah yang namanya pantheism, wahdatul wujud. Nah, di sini baca Maulid Nabi itu kita kalau hudur, kalau benar-benar hadir, kita bisa kontak dengan Nur Muhammad. Mas Simanu punya doa yang kalau dibaca Nabi Muhammad bisa hadir. Gimana? Baca sholatnya gimana sholatnya? Wah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad habibir rahman wa sayyidil aqwan al-hadir yang hadir alaman sholat alaih fi kulli zaman. Yang Rasulullah itu adalah hadir ketika dibacakan sholawat. Apalagi baca Maulid Nabi, hadir sudah, makanya marhaban. Marhaban artinya selamat datang kan? Marhaban ya ru'alni, itu artinya hadir. Nah, kita makhluk yang lemah ini, mari kita sering-sering komunikasi, koneksi dengan ruh yang universal, yaitu Nur Muhammad. Apalagi ketika kita mendapatkan problem besar, mendapatkan kesulitan besar. Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amami. Wahai Nabi Muhammad, makhluk yang paling mulia, kami tidak punya andalan, tidak punya sandaran yang bisa kita banggakan kecuali engkau. Kecuali engkau Nabi Muhammad. Ketika kami mendapatkan problem, kesulitan yang besar, hanyalah engkau yang bisa menolong kita semua.
fa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Karena dunia dan akhirat diciptakan dari Nur Muhammad. Ilmu yang ada di kolam, di Lauh Mahfuz, ilmunya Allah yang ada di Lauh Mahfuz dan kolam diciptakan dari Nur Muhammad. Fa inna min judika ilmal, gimana? Fa inna min judikal hiwal kolami, yang ada di Lauh Mahfuz, yang ada di kolam itu diciptakan dari Nur Muhammad. Oleh karena itu orang yang tidak mau maulid Nabi orang sombong. Orang yang rajin maulid Nabi, insya Allah semua akan mendapat syafaat Rasulullah SAW. Qara'na fid duha wala sawfa yu'ti fasarra qulubana dzakal ata'u. Saya baca surat Ad-Duha. Di dalam surat Ad-Duha ada ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatar. Muhammad, jangan sedih, jangan susah. Akan saya kasih apa saja yang kamu minta sampai kamu senang. Hasyaka ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Tidak mungkin engkau Rasulullah ridho, rela kalau diantara kita ada yang disiksa oleh Allah. Rasulullah gak akan ridho kalau kita ada yang disiksa oleh Allah. Maka insya Allah yang percaya dengan syafaat Rasulullah SAW, insya Allah akan menjadi min ahli jannah, insya Allah. Yang yakin saja, yang yakin. Kita ini hanya punya keyakinan kok. Sekali lagi, Nabi Muhammad tidak akan rela kalau melihat di antara kita ada yang dimasukkan neraka atau yang disiksa. Nah, Allah berjanji, Muhammad minta apa saja saya kasih sampai kamu senang. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardu. Minta apa saja. Oh ya, Bu Ida. Selamat datang, masyaallah. Anu gambarnya besar sekali di Jakarta Selatan tuh. di jalan Ciganjur itu. Wah, luar biasa. Langsung kampanye kan, Jay? Iya, kampanye udah. Saya nanti di Jakarta Selatan ikut kampanye. Ini dapil nih, Iya. Harus sosialisasi nanti. Aman ini, aman. Aman. Posko pemenangan Mbak Ida Fauzia pokoknya nih. Nomor berapa? Nomor satu. Aman. Belum pernah ada kursi ini ya jadi. Iya. Ke selatan ya. Mudah-mudahan amin. Ya. Dunia ini diciptakan karena adanya Nabi Muhammad. Ada Nur Muhammad. Tanpa Muhammad tidak mungkin dunia ini ada. Wa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Bagaimana Nabi Muhammad akan cinta dunia? Dunia saja diciptakan dari, seandainya tanpa dia, tanpa beliau, dunia nggak akan ada. Masa Muhammad cinta dunia? Nah, tapi kalau kita bolehlah cinta dunia. Ini Nabi Muhammad tidak akan cinta dunia. Dunia diciptakan dari nurnya kok. Masa cinta dunia? Karena itu, mari kita yakini betul, membaca Maulid Nabi, menjanjikan balasannya adalah mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Qur'annya ada. Gimana? Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Orang yang dosanya besar seperti saya datang kepadamu Muhammad, istighfar di sebelahmu Muhammad, dan Nabi Muhammad pun ikut memintakan maghfirah untuk saya, lawajadullah tawwabar rahima, pasti Allah mengampuni dosa saya. Jadi syaratnya Nabi Muhammad mendukung syaratnya. Jadi kita umroh ke sana, ziarah, istighfar di Raudhah atau di sebelah selatan juga boleh menghadap. Dan syaratnya Nabi Muhammad juga ACC. Dengan istighfar kita pasti lawajadullah lam taukid, pasti Allah mengampuni dosa orang tersebut.
Kalau orang itu didukung istighfarnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Nabi Muhammad memberi syafaat di Qur'annya ada. Tapi kalau Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati memberi syafaat itu karena kita husnudzon, yakin Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, Sunan yang lain bisa beri syafaat kepada kita. Tapi Qur'annya nggak ada. Tapi kalau Nabi Muhammad, Qur'annya ada. Yang nggak percaya tuh, kalau nggak percaya Nabi Muhammad bisa beri syafaat, ya nggak percaya dengan ayat Qur'an berarti. Qur'annya ada. Ya, kalau nggak percaya dengan wali beri syafaat, ya nggak apa-apa, hanya suul adab gitu aja. Orang nggak punya adab. Ya, kalau sama Nabi nggak boleh, berarti nggak percaya pada ayat Quran itu. Kita harus yakin kita min ahli syafaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, mudah-mudahan bi barakati maulid Rasul, keluarga Mas Faisal dan putri-putrinya, dan insya Allah sampai keturunannya, jangan khawatir Mbak Santi. Punya anak perempuan 3, perempuan semua. Nanti punya mantu 1 apa? 1 kiai, ulama besar, Rois Am. 1 konglomerat, 1 ketua umum partai ya. Kiai Abdul Karim, pendiri Pesel Lirboyo, tidak punya anak laki-laki. Tidak punya anak laki-laki, perempuan semua anaknya. Tapi punya menantu Kiai Mahrus Ali. Selesai sudah. Walaupun gak punya anak laki-laki, punya menantu Kiai Mahrus Ali. Selesai sudah. Kiai Munawir Krapyak, mohon maaf. Anak laki-lakinya gak ada yang pinter. Punya menantu Kiai Ali Maksum. Selesai sudah, gak apa-apa udah. Anak laki-laki pinter, menantunya pinter. Kiai Ali Maksum. Jadi sama saja punya anak laki-laki, kalau gak pinter ya percuma. Punya anak perempuan harus pinter, punya menantu yang hebat. Ya itu lebih bahagia daripada punya laki-laki yang tidak. Sekali lagi, barakallah lihadzal li sahibi wa akhi Dr. Faisal wa usratih, barakallah fi hayatihim wa fi a'malihim khutuwatihim ayyamihim wa layalihim ala barakatillah. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahu muwaffiq lakum at-thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngaji dalam ini. Kalau kita melarat ini dosa, kalau kita kalah dosa, kalau kita bodoh dosa. Waduh, ini saya sedang kumpul dengan para pendosa ini. Tarung lagi supaya sampai menang. Jadi kita harus memelihara spirit kita untuk nanti menang kapan-kapan, nanti sukses kapan-kapan. Ya, paling enggak sudah niatnya dulu lah. Ya. Dapat kabar Gus Kausar, Gus Ikdam sudah on the way ke sini. Ya, dari istana. Dan acara berikutnya ini ada Bu Menteri Tenaga Kerja. Ahlan wa sahlan bi hudurikum. Selamat datang. Ya. Ya. Ini jadi mumpung kesempatan Bu Ida ini caleg DPR RI dari PKB untuk Jakarta Selatan, ya. Belum pernah ada kursi PKB, insya Allah ada kursi di sini. Dan rumah saya siap menjadi posko pemenangan Bu Ida. Ya. Kalau kalah dosa. Jadi gimana caranya tim sukses biar menang tidak kalah? Kita minta Bu Ida Fauzia sebagai Menteri Tenaga Kerja ini memberikan pengantar karena beliau ini santri tambak beras, ya. Kita beda tahun aja sebetulnya. Saya juga pernah tambak beras, ya. Nah, nanti setelah itu kita minta Mbak Wirda Mansur untuk Qori'ah ini membacakan 1-2 ayat. Setelah itu Ustadz Yusuf Mansur kita udah ya. Ya paling enggak Kalimatan ya. Nah nanti setelah itu sambil menunggu kehadiran Gus Ikdam, Gus Kausar dan Gus Salam. Itu saya persilakan kepada tepuk tangan untuk Bu Menteri kita. Salah tadi Menteri.
Taruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadratil muhtaromin, para kiai, wabil khusus Kiai Haji Said Akil Siraj, Kiai Haji Yusuf Mansur, Kiai Haji Helmi Faisal, Kiai Haji Abdul Qadir Karding, dan para kiai yang mohon maaf saya tidak bisa sebut. Gaji teman-teman itu ketua muslimat juga pekerja migran, ketua PKB pekerja migran, ketua NU juga pekerja migran. Hampir semua pengurus NU di sana itu adalah pekerja migran. Mereka yang sudah punya pengalaman kerja 7 tahun itu kira-kira gajinya sebagai domestic worker itu 14 juta. Jadi memang menjadi pilihan bagi pekerja migran kita. Bukan itu yang mau saya ceritakan, tapi yang luar biasa para pekerja migran kita itu kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan ritual-ritual keagamaan yang biasa kita lakukan di sini itu dilakukan oleh teman-teman. Jadi saya hari Minggu, Hong Kong itu kelebihannya negara yang memberikan kesempatan libur 1 hari, bisa hari Minggu, bisa hari yang lain. Tapi luar biasa yang kita harus kagum kepada teman-teman pekerja migran kita. Mereka itu masih menyempatkan untuk Maulid Nabi, menyempatkan untuk kalau kegiatan mereka biasa juga malam Jumat itu biasa kirim tungo, baca tahlil Yasin, itu biasa. Itu menurut saya itulah kelebihan pekerja migran Indonesia. Luar biasa, mereka di tempat yang ya mungkin disebut tempat yang kering sekalipun, tapi mereka bisa dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Rata-rata liburnya hari Minggu, tapi ada beberapa teman yang libur hari Senin. Hari Senin pun mereka itu kumpul di masjid, bikin kegiatan di masjid. Itu luar biasa. Jadi kita bersyukur, alhamdulillah saya hari-hari ini juga banyak sekali mendapatkan pujian dari banyak negara penempatan yang mereka senang sekali dengan pekerja migran Indonesia. Dan alhamdulillah kita ini sudah bergeser. Sekarang pekerja migran sektor formal kita itu sudah 52%. Jadi 48 pekerja informal kita. Dan kita sudah menggeser pekerja kita yang dulu terlalu banyak masyarakat yang mempersepsikan yang namanya, ya bahasanya dulu kan TKW. Indonesia itu terkenalnya TKW di dalam kurung domestic worker. Itu sekarang alhamdulillah sudah bergeser, jabatan-jabatan jenis-jenis pekerjaan yang kategori skill workers. Pekerja skill itu sekarang udah didominasi. Jadi kita sekarang sudah mampu menempatkan pekerja migran kita pada kelas skill. Sehingga kebutuhan nurse, kebutuhan hospitality itu negara-negara, banyak negara Timur Tengah, negara-negara Eropa
jenis pekerjaan yang bekerjanya pakai hati, itu mereka lebih seneng pakai Indonesia. Hospitality, kerja di restoran, kerja di hotel, kerja hospitality itu mereka seneng sekali di Indonesia karena mereka bekerja dengan hati. Nurse, perawat, itu bidan, itu mereka favorit lah mendapatkan nurse, mendapatkan tenaga kerja di Indonesia, itu favorit mereka. Dan mereka sangat bangga kalau bisa punya pekerja dari Indonesia, terutama pada sektor-sektor nurse. Yang membuat mereka mendapatkan tempat, saya kira karena bedanya pekerja migran dari Indonesia dan di luar Indonesia itu karena mereka adalah, kalau menurut saya, karena ketakwaannya, karena beda, mereka punya, karena kekuatan keberagamaan inilah yang membuat mereka itu luar biasa. Makanya nggak salah kalau Indonesia ditempatkan sebagai negara yang paling percaya kepada Tuhan. Itu Indonesia. Sekarang baru ada survei, di survei itu 96% atau 97% orang Indonesia itu percaya kepada Tuhan. Sedunia, ada survei itu terbaru. Sedunia, ada surveinya. Turki, bahkan negara-negara Timur Tengah itu kalah. Jadi yang percaya paling tinggi di dunia ini, orang yang masyarakatnya percaya kepada Tuhan, itu di bawah Indonesia. Turki di bawah Indonesia. Turki itu nilainya 76 atau berapa gitu. Jadi kita 96 atau 97. Saya kira ini sesuatu yang luar biasa banget, yang harus kita syukuri. Mana ada pengajian malam seperti ini. Pengajian itu ada mulai malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, hampir semua hari kegiatan-kegiatan keagamaan tumbuh subur di masyarakat. Itulah yang membuat dimanapun pekerja migran kita, pekerja kita, di luar negeri, di Hong Kong sekalipun yang nggak ada tradisi keagamaan, nggak ada tahlilan, nggak ada yasinan, nggak ada maulud, dan itu mereka tetap dengan ritual-ritual itu, dan Hong Kong itu senang dengan pekerja Indonesia karena Islam yang pekerjanya adalah Islamnya NU. Itu yang menurut saya kita mesti bangga yang luar biasa, karena ini sebuah kekuatan yang modalitas yang sangat baik untuk membangun Indonesia menjadi lebih besar lagi. Saya kira itu Pak Faisal sharing saya. Selebihnya tabarukan ngurung-ngurung ngaji ya Mas. Hatur nuwun, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba sini single. Ini alumni Inggris ini, ya. Queen Mary S1 S2-nya di Inggris, 7 tahun jadi santri Tebu Ireng. Ya. Sini Gus, ini didownload oleh Kiai Said, suruh ngawas sebentar sini. Coba ini sini. Hikmah sholawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi wa asta'inuk wa usalli wa usallimu ala khairi khalqika Sayyidina Muhammadin wa ba'du. Yang saya hormati guru saya Kiai Haji Said Aqil Siraj, kawan ayah saya juga. Salam dari ayah Kiai. Yang saya hormati Bapak Helmi Faisal Zaini, guru saya juga.
Yang saya hormati Pak Yudi. Ayo Pak Yudi. Yang saya hormati Kiai Yusuf Mansur, Ustadz Yusuf Mansur bersama anaknya. Dan semuanya yang saya hormati, yang saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, selamat ulang tahun Pak Helmi. Mudah-mudahan berkah dan menambah manfaat buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Saya teringat ceramahnya Ki Said waktu di Peloso Ki Said. Jadi kita ini hidup di dalam dunia yang sudah berantakan. Jadi maksiat di mana-mana. Nah, terus Nabi Musa itu ketika lahir di minggu itu seluruh bayi laki-laki dibunuh. Seluruh bayi laki-laki itu dibunuh kecuali Nabi Musa karena diwahyukan ibunya untuk dibuang ke laut. Ke sungai. Ke sungai. Itu diwahyukan oleh Allah. Lalu diambil oleh Siti Asiyah. Siti Asiyah, singkat cerita, memberikan kepada Fir'aun, terus diasuh oleh Fir'aun. Artinya Nabi Musa itu di dalam rumah Fir'aun yang penuh dengan kemaksiatan, zina, semuanya, judi, apa semua, khamr, semua ada di rumahnya Nabi Musa semenjak Nabi Musa masih kecil. Ya, di istananya Fir'aun itu kan sempatnya maksiat. Tapi Nabi Musa tidak terpengaruh dengan hal-hal seperti itu. Dengan hal-hal seperti itu Nabi Musa tidak terpengaruh. Kalau umpama kita kata Yai Said, umpama kita masih kecil, dari lahir rumahnya isinya orang zina, orang mabuk. Kira-kira kita pas udah gede mabuk apa enggak mabuk itu? Mabuk ya pasti. Tapi memang betul, alam nurabbika fina walidan walabista fina min umurika sinin. Ya kan? Berapa tahun kamu itu di sini? Berapa tahun kamu itu saya angkat anak? Yang mengajarkan adalah Firaun. Tapi ternyata Nabi Musa diasuh oleh seorang guru, yaitu ibunya namanya Siti Asiyah. Jadi para ulama adalah tuhran lana, adalah pensuci bagi kita. Yang bisa mengokohkan itu adalah para ulama. Di zaman seperti ini, contohnya, yang bisa membuat kita jauh dari hal-hal seperti itu adalah Ki Said atau Pak Helmi atau Ustadz Yusuf Mansur. Itu adalah Siti Asiyah yang ada di lingkungan kita. Itu ceramah Pak Said, saya nyontek saya itu. Saya nyontek Pak Said supaya kelihatan alim. Jadi begitu indahnya ilmu pengetahuan pesantren itu, begitu indahnya ilmu pengetahuan pesantren. Sekarang itu mungkin kita semua di sini kan seneng sama yang namanya jurmiyah, al-kalamu walabdul murakabul mufidu bil wati, ya kan? Seneng alfiyah, alhamdulillahilladzi Amir Imriti, alhamdulillahilladzi qad wafaqa, alfiyah qala Muhammadun ibnu Maliki. Kita senang semua itu. Tapi belum tentu kata Ki Said anak kita senang itu. Bagaimana nanti umpama kita ini kan, umpama saya salaman sama Abah Lutfi, salaman kepada para ulama, minum air bekasnya ulama, bangganya bukan main, barokah. Kayaknya abis minum, umpama Abah lagi ke rumah, terus minumnya nggak habis, saya minum, rasanya kayak jadi Superman kan itu. Wah, kayak dapat karomah. Belum tentu anak kita punya kebanggaan yang sama seperti itu. Karena gini, saya lahir tahun 99 kan. Saya lahir tahun 99 ya. Sama nggak sama Firza? 2001 itu.
Pak Helmi suka kayak gitu Pak Helmi. Salahnya jomblo. Dulu saya ketemu Wirda itu mau berangkat ke mana ya, sama Pak Yusuf Mansur juga sama ayah itu ya, ke Birmingham kayaknya ya. Iya. Terus cerita lagi gini, nanti hilang ilmunya. Nah, jadi ilmu seperti itu belum tentu dibanggakan oleh anak-anak kita, karena kawan-kawan saya saja yang lahir 99, 2000, 98, 97 sudah menanyakan kepada saya, orang di pesantren itu hafalan puasa itu buat apa sih? Terus kalau bisa ngaji itu spesialnya apa katanya? Coba kayak gitu. Artinya mereka tidak, buat apa kita menghormati ulama sampai seperti itu? Buat apa bisa ngaji itu membuang-buang waktu? Secara ekonomi baiknya di mana katanya? Cuannya di mana? Jadi kawan-kawan saya itu ya Islam, tapi mereka menanyakan itu kepada saya. Artinya mereka sudah tidak lagi seperti kita dalam memandang ilmu dan ulama. Sudah berbeda. Jadi kalau kata Ki Said, nanti peradaban yang akan bertempur, bukan manusianya, tapi peradaban yang akan bertempur. Itu diramalkan sama siapa Yai? Samuel Huntington 1987 ya Yai. Ya, Clash of Civilization. Enggak, katanya gitu. Nah, saya itu maknai kitab itu dulu kan masih utawi iku ya bandongan, ya sorogan, tada khobar, sampai mantik, sampai ilmu balaghah. Sekarang anak-anak tuh sampai mutamimah terus boyong. Betul. Jadi begitu ngaji mutamimah, alfiah hafal tapi nggak paham, terus boyong, udah semangat ngajinya segitu aja. Nah, terus mau dipertahankan itu seperti apa? Bayangkan ulama-ulama terdahulu. Ulama dulu itu saya diajari Ki Said. Dulu Quran ditulis tanpa titik, bi ghairi nu'ud. Ra zai, ra sama-sama zai, sama saya shin sama-sama sin, ba ta sama, semuanya sama. Lalu ada ulama dulu waktu sahabat bisa baca, waktu zaman sahabat itu bisa baca. Bahkan kata Yai Said, sahabat yang bisa tulis baca itu cuma 10 orang Ki, 10 orang. Saking dulu mereka punya hafalan yang sangat kuat sekali. Qawil khayali ya Ki, apa Ki? Qawil khayali. Ya, mutakhayyal. Ya itu. Jadi kuat sekali, saking kuatnya mendengar langsung hafal gitu. Saya full nyontek Ki Said. Jadi mendengar langsung hafal dan akhirnya bisa baca Quran, tidak harus dibaca karena udah ada di dalam hatinya. Sudah ada dalam hatinya. Nah, begitu Islam menyebar ke banyak penjuru. Sahabat sudah berganti generasi, orang salah baca titik. Karena nggak ada titiknya, akhirnya Qur'annya salah dibaca. Lalu ada orang pertama yang wada'al nuqat ya. Wada'al nuqat alal harfi, alal hurufi. Itu pertama Abul Aswad Ad-Du'ali. Dibuatlah titik dalam huruf. Karena kalau tidak, son'atallahi apa sibghatallah. Artinya son'atallah bisa, sibghatallah juga bisa. Ya kan? Artinya bisa masuk dalam siyakul kalamnya, bisa dimaknai. Lalu diberilah titik. Diberi titik tanpa ada harokatnya. Sudah lebih baik dalam membaca Al-Quran. Lalu setelah itu sudah ada titiknya. Selama waktu zaman itu masih bisa dibaca. Bergantilah generasi, Islam semakin menyebar luas kepada orang yang tidak berbicara bahasa Arab. Lalu akhirnya salah lagi baca Quran. Walaupun sudah ada titiknya. Akhirnya diberikan harokat
diberikan harokat oleh Khalil Ahmad Al-Farahidi ya. Nah, diberikan harokat masih salah juga baca. Jadi waktu diberikan harokat sudah lebih mudah untuk dibaca Qurannya. Kemudian tetap masih salah baca. Karena irkab ma'ana, bacanya irkam ma'ana, ya kan? Karena ada idgham, ada ikhfa, ada idhar. Nah, itulah diciptakan lagi ilmu namanya ilmu tajwid tilawatil Quran. Sempurnalah ilmu Al-Quran. Berapa ulama yang berjasa dalam membaca Al-Quran. Mau ketika ada orang ngomong, kita kembali kepada Quran dan hadis. Nah, memang kemana tadinya? Berarti kan kalau kembali berarti pernah pergi kan. Ini kita kembali kepada Quran dan hadis. Itu dari para ulama, kita bisa baca Quran juga dari para ulama. Hadis juga gitu. Ya, Sa'id cerita dulu Khalifah Umar bin Abdul Aziz mau, karena saking banyaknya hadis, ada hadis yang palsu, ada hadis yang asli, ada hadis yang ini, akhirnya memanggil seorang ulama namanya siapa? Syihabuddin Roma Hurmuzi, nama ulamanya. Coba kamu bikinkan kitab hadis yang bukan kitab hadis, kitab tentang ilmu hadis yang bisa membedakan mana hadis sahih, mana yang tidak sahih. Dalam 1 minggu, ulama Syihabuddin buat kitab dalam 1 minggu. Jadilah ilmu mustalahul hadis. Jadi ilmu mustalah. Ada hadis sahih syaratnya 4 gitu ya. Habis itu ada hadis ahad. Jadi ilmu itu dibuat 1 minggu. Ilmu hadis. Lalu ada ilmu fikih, ilmu nahwu. Semuanya itu berkat para ulama. Lah kita ini bisa berdiri sekarang ini juga berkat para ulama. Lalu yang bisa membuat kita seperti Nabi Musa, suci di kalangan orang yang kotor, ya para ulama. Kenapa umpama Pak Helmi kan di DPR. DPR itu kan isinya belum tentu bersih, ya kan? Tapi kenapa Pak Helmi bisa selamat begitu? Ya karena ada Yai Saidnya. Gitu. Kalau Nabi Musa selamat di Fir'aun karena ada Siti Asiyahnya. Jadi bergantunglah, taklidlah kepada para ulama. Hormatilah ulama, ajari teman-teman kita, ajak anak-anak kita, teman-teman kita untuk terus menghormati para ulama. Semoga Pak Helmi umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya para pemerintah kita juga melirik, memandang bagaimana pemerintah itu menghargai perjuangan para ulama di tanah air. Semoga keberkahan para ulama selalu senantiasa bersama kita semua. Amin. Dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang selalu khidmat kepada ulumuddin, ilmu-ilmu agama, dan ilmu-ilmu agama maupun ilmu umum. Ilmu umum juga harus dong. Tapi yang paling penting adalah tetap kesadaran dan ketakziman kita kepada para ulama. Karena sekarang sudah mulai berkurang. Sepertinya itu saja dari saya. Terima kasih dan mohon maaf karena saya baru datang terus langsung suruh ngomong. Ya, kapan-kapan kita bicara lagi. Makasih Pak Kiai. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Gus Rihab ini putranya Kiai Hambali Ilyas. Sekarang juga ikut mengasuh pondok pesantren Al-Kenaniyah di Pulau Mas, Jakarta Timur ya. Jadi yang menyelamatkan saya adalah Pak Kiai Said Akil Siroj. Yang menyelamatkan Gus Rihab ini insya Allah juga saya ini kayaknya. Peran ulama di Indonesia itu luar biasa. Ya. Kalau di kampung-kampung itu seperti yang digambarkan, alladzina yang duruna ilal ummati bi'ainir rahmah. Mereka itu luar biasa memberikan
kasih sayang kepada umatnya. Ya. Meskipun saya tahu biasanya para ulama itu bunyainya galak-galak gitu. Ya. Tidak termasuk Pak Kiai Said Akil Siroj. Ini kalau buka YouTube, ketik ataupun googling Dekengan Pusat ini mesti keluar gambarnya Gus Ikdam ini. Ya. Saya melihat beberapa tayangan beliau yang datang ke beberapa jamaah yang kesusahan dibantu. Tapi yang paling booming itu ketika kedatangan Happy Asmara. Kulo betul ngertos ya, Happy Asmara itu betul ngertos ya. Artis apa-apa gitu nggak ngerti. Begitu lihat videonya, waduh ini memang layak datang ke Sabilut Taubah ini. Nah untuk itu kita langsung ya mendengarkan pencerahan sekaligus mauidhah dari Gus Ikdam ya. Karena ini saya lihat di NU Channel juga banyak penggemarnya ini yang menunggu Gus Ikdam dengan Gus Kausar. Itu saya persilakan kepada Gus Ikdam, monggo Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du, fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadratul Qurama, para alim, para ulama, wabil khusus Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot, mugi-mugi beliau senantiasa pinaringan kesehatan dohiron wa batinan, dan semoga kita semua mendapatkan barokah ilmunya beliau. Dan yang saya hormati gus-gus saya, guru-guru saya dari Al-Falah Ploso, wonten panjenenganipun Gus Fahim, Gus Abdurrahman Al-Kautsar, Gus Salam, dan yang saya hormati Gus Helmi Zaini, Faisal Zaini, Ustadz Yusuf Mansur, Ibu Ida Fauziah, dan yang saya hormati semua. Yang jelas saya yakin kalau ini beda dengan jamaah saya. Saya itu biasanya kalau ngaji itu bilang jamaah saya itu garangan, tapi di sini tiba-tiba terkunci otomatis. Dan ini Mas Helmi ini paling hebat. Saya itu nggak pernah pegang mic di depan gus-gus saya, baik itu Gus Fahim maupun Gus Kausar. Jadi ini sangat terpaksa sekali. Tapi yang jelas saya tidak berani apa-apa. Yang jelas di NU itu enak. Hidup, berangkat ngaji, nggak berangkat ngaji, kita mendapatkan doa. Mesti doakan gitu. Jami'il muslimin wal muslimat. Itu NU itu. Setiap habis sholat gitu. Kalau lihat lainnya NU kan nggak, wong salaman saja takut. Jadi NU itu enak. Mati pun kita juga didoakan. Didoakan, bahkan orang buruk pun dimandikan, enek sing ngopeni. Jadi kalau ini memang semasa hidupnya ada yang belum baik, tenang aja. Pokok panjenengan NU insya Allah keramut sampai mati. Dan terus mendapatkan doa insya Allah. Makanya saya itu enak, suka dengan NU itu nggak muluk-muluk. Dan yang nomor 2 di NU itu pasti kopen. Dilihat ibu-ibu ini lemu-lemu semua. Karena ya mayoritas nyun sewu yai seneng berkat. Nomor 1 itu pasti, alhamdulillah. Kan ini jarang-jarang kalau nggak NU. NU dikit-dikit kan makan, alhamdulillah. Ya seperti itu, dan alhamdulillah NU itu identik dengan sanad. Laulas sanad lakola man syaa masyaa. Jikalau tanpa sanad, sekarang itu banyak orang pinter-pinter ngomong tapi tanpa sanad. Saya ini nggak pinter, saya ini nggak ngalim, tapi karena sanad keilmuan saya mondok ini alhamdulillah lumayan jelas. Saya mondok di pesantren Al-Falah Ploso, dan alhamdulillah ada salah satu Ning Lirboyo yang ketipu saya. Jadi alhamdulillah Mbah Yai kula niku nek ngomong ngoten alhamdulillah di rumah itu, ini bukan takabur atau apa. Kula napa-napa nggih matur teng Gus Kausar. Ini kita hatus binikmah kalih. Sekarang usia saya tuh 30. Alhamdulillah setiap malam Selasa di rumah saya itu rutinan itu selalu hadir orang 20.000.
itu tanpa diundang. Kalau ada happy asmara bisa 50.000. Ya, nggih. Lah itu semua karena barokah sanad keilmuan, karena barokah sanad keilmuan. Makanya kiai-kiai NU itu dari dulu ya gitu, kelihatannya doanya saja nggak begitu jelas, ngeremeng, tapi ya barokahnya luar biasa karena segala sesuatunya itu ada sanad keilmuannya. Tidak perlu kita yang dake-dake, yang sulit-sulit. Jadi di Jakarta ini metropolitan, jangan sampai panjenengan semua ini takut salah memilih pengajian, salah memilih ustadz. Yang paling penting dilihat dulu sanad keilmuannya. Itu identik ciri khasnya NU itu ya seperti itu. Bahkan tadi di mobil saya juga ngobrol, matur, nyun izin, gimana saya itu ngajinya kok dikit. Sebagai santri Al-Falah Ploso saya sangat malu, ngaji saya itu dikit. Santri-santri Ploso itu yai-yai besar itu ngajinya kitab besar-besar dan banyak-banyak. Saya itu cuma dikit ngajinya. Semisal hadis ya 2 hadis, 3 hadis gitu sudah, lainnya ya nyanyi. Tapi kok beliau-beliau ini wis gak masalah, wis pancen yo iso ngono wis terusno Mas. Pemorodo kenceng-kenceng nggih mboten saged nggih, alhamdulillah. Kiai NU itu selalu menenteramkan, menyenangkan, bahkan selalu memberi peluang orang yang memiliki kapasitas apapun bisa khidmah. Tidak semuanya harus ilmiah. Mungkin yang bisa hafal Quran, mengadakan semaan Al-Quran, mungkin yang pejabat kayak Bu Ida pripun nek ngopeni gus-gus ngeten iki. Ya kalau saya ini ya orang baru kenal, saya kesini ya nggak minta apa-apa, cuma ya itu pantes sih. Enggak, ini kelihatannya sudah mulai bahaya ya. Kersane beliau mawon Gus kula nggih bahaya kula mengke malah jenengan andapne teng Monas malah bahaya Gus. Weh mboten ajrih kula, tapi nggih niku wau di NU itu seperti itu. Dan ini PR kita semua, kalau sampai di kota besar ini NU juga bisa besar dan kita itu bisa menjadi pelopor kerukunan, perdamaian, penebar agama yang rahmatan lil alamin, yang tenang, semua kalangan bisa masuk, insya Allah luar biasa. Dan ini PR ibu-ibu niku, jadi jangan pernah minder. Ini loh yang kudung-kudung hijau-hijau, ini loh yang gemuk-gemuk ini loh. Lah, jadi di NU itu semuanya kangge kabeh. Yang bisa masak, payu, yang bisa nata acara, payu, yang bisa payu semua. Oh iya. Bahkan saya tadi di istana itu mayoritas ya yang bisa nata acara istighosah itu ya orang-orang NU. Pas pampres ya keringetan tok semua itu tadi. Foto sama saya aja. Dan alhamdulillah saya juga gusnya NU. Pun saya sudah kehabisan akal ini, pusing. Ya itu tadi PR-nya untuk Bu Ida aja. Sekian dari saya, semoga ya Allah. Ini saya yakin ini manjalasa aliman faka'na mazzaroni, itu dawuh Kanjeng Nabi, sapa wonge sing zaroh kepada orang alim ini banyak, ini orang alim ini beliau ya Allah, Buya Said ini idola saya, Gus Kausar, Gus Fahim, Gus Salam, Ustadz Yusuf Mansur, kita seakan-akan ini duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya semoga ngopi santai ini besok kelak kita lanjutkan di surganya Allah dan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari saya nggih, kula mboten wantun niku kalimat garangan mboten wantun nggih. Nggih, garangane teng Jawi mriku. Nggih, pun dari saya cukup itu saja. Wo, dekengane pusat. Ya wis, ya itu pokoknya. Bocoran. Itu tadi barokah sanad itu. Seperti saya bilang dekengannya pusat itu nyun sewu yai. Saya itu waktu menerangkan fadhilul ibadah itu pada bab kalau nggak salah sholat sunnah, sholat qobliyah subuh kalau nggak salah. Dan sholat qobliyah subuh itu kan fadilahnya banyak sekali, itu termasuk bisa menyembuhkan penyakit apa, termasuk bisa menaikkan derajat kita gini. Fadilahnya banyak sekali, nukilan dari kitab-kitab besar itu. Setelah itu saya itu tiba-tiba yaitu santri itu nggak pernah ngonsep seperti ini tadi. Saya nggak nyangka kalau mau dikasih mic, tapi ya alhamdulillah iso omong lah, senajan yo campur-campur bahasa Inggris nih.
Tapi ya gitu, tiba-tiba spontanitas karena ilmu tadi mungkin barokah guru-guru saya, barokah riadoh tirakat guru-guru saya. Tiba-tiba ada jok atau apa ya, kalimat spontanitas jadi viral. Waktu itu kan banyak pejabat-pejabat ya yang mendadak tiba-tiba soleh ngaji itu loh. Di samping saya itu kan banyak itu ngaji pulang ya kosongan salaman nggak ngerenjel blas. Nah, setelah itu ya maaf ini keceplosan ini. Kalau ini keceplosan, ya keceplosan kalau itu. Nggih, keceplosan kalau itu. Lah tiba-tiba ya itu saya bilang, dekenganmu wis gak terima no pejabat gak opo. Kalau kamu mau melakukan sholat sunnah atau sholat qobliyah atau sholat rawatib apapun itu, dekenganmu pusat, semua diam. Pusat Allah Ta'ala. Wes akhirnya tepuk tangan tapi tetap tidak dijalani. Ya seperti itu. Alhamdulillah ya, penting ngaji. Wes pokoknya saya ini hari yang paling mengerikan bagi saya. Saya bicara di depan guru-guru, ya semoga saya bisa mendapatkan barokah ilmu-ilmu beliau. Ya nek takok gak bahaya ya jelas bahaya banget nih. Bahaya banget. Mungkin dari itu ya estinyal ngoten mawon Yai, kula nyuwun tambahipun pangestu mungkin yen suwuk kula Yai, ngapunten ingkang kathah, mugi-mugi tambah beneh niki. Dari saya wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Ini kalau ngundang Gus Ikdam, Gus Kausar, Gus Salam, ya, Gus Fahim, ini bisaronya harus sohe ini, ya. Dan karena di sini yang paling layak ya hanya Bu Ida Fauzia ini yang, iya. Pak Ida saya kira bisa WA anak buah supaya salamannya nanti gerenjel gitu ya. Mau tanggung jawab, apalagi pemangku dapil gitu ya. Last but not least ya, tadi saya kira nyambung dengan dawuh dari Romo Yai Said Akil Siroj bahwa peran ulama itu adalah alladzina yang turuna ilal ummati bi'inir rahmah, yang senantiasa memberikan siraman kasih sayang kepada umatnya. Dan di sini ada Abdurrahman Athani ya, Gus Dur yang kedua ya. Tapi disebutnya Gus Kausar ya, harusnya Gus Dur juga ya. Untuk menutup ya, menutup perjumpaan malam kita ini dengan khutbah ikhtitam ya. Monggo Gus. Tadi sebenarnya saya kepengen pengalaman Gus Ikdam, Gus Kausar ke istana. Gus Kausar udah beberapa kali ke istana mungkin ya, udah sering ya, udah hafal ya. Tapi salaman sama pas pampres tadi gerenjel betul. Kering. Wah, mereknya aja istana tapi nggak gerenjel salamannya nih. Monggo. Allahumma sholli ala Muhammad pada Gus Kausar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal yang harus digarisbawahi oleh Gus Kausar, acara di sini rutinan dan rutinan dan narasumbernya itu berganti-ganti, jamaahnya tetap ya. Itu menunjukkan tuan rumahnya baik hati. Jadi kalau sudah ada Menteri Tenaga Kerja tapi masih belum jelas juga ya, apa boleh buat. Mbak Ida kapok tuh mana nih guys. Ahlan masahlan di sini hadir ke Haji Marzuki Mustamar ini, Ketua PWNU Jawa Timur. Ya. 1 bulan lagi ya. Datang ke istana untuk perpanjangan SK kayaknya ini. Ya. Tadi dawuh Yai Said kepada kita semua, Kiai Marzuki. Islam itu mengajarkan kita untuk pandai. Wajib. Kalau kita bodoh
itu hukumnya dosa. Islam itu mengajarkan kita untuk menang. Kalau kita kalah, hukumnya dosa. Islam itu mengajarkan kepada kita untuk kaya. Kalau kita melarat, hukumnya dosa. Benar saya nggih? Dalam satu hadis disebutkan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam harus unggul lah dan nggak bisa diungguli. Maka untuk itu malam hari ini menjadi momentum memotivasi kita semua bahwa kalau kita masih bodoh, ya berarti kita masih dalam limpangan dosa. Itu kita minta dawuh dari Kiai Marzuki Mustamar, ya, dari perintah dari Buya Said. Ya. Ngeten Gus, kalau sengaja ngundang Gus Kausar, Gus Salam, apalagi Gus Ikdam untuk mau idoh di sini, mahal ya. Tapi karena panjenengan semua dawuh di sini karena perintah Buya Said Akil Siroj, diskon 70%. Lumayan. Sama salah. Kalau yang luar. Iya, bungkus. Nah, untuk itu kita minta dawuh dari Romo Kiai Marzuki Mustamar untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Dulu awal kami dilantik di Denanyar, seingat saya matur begini tentang khitoh itu. Garis awal didirikannya NU atau khitoh itu kalau melihat latar belakang kenapa Mbah Hashim bersama Kiai Wahab sampai mengundang Kiai Jawa Madura untuk rapat di Surabaya, lalu memutuskan membentuk dan mengirim komite Hijaz. Itu yang paling menyentak Kiai itu karena ada pemberontakan Wahabi itu Kiai di Saudi, sampai melakukan kebiadaban yang luar biasa, makam banyak dibongkar, kemudian kitab-kitab banyak dimusnahkan, ulama banyak dibunuh, bahkan merencanakan makam Nabi mau dibongkar. Nah, itu yang mengundang keprihatinan para kiai-kiai, akhirnya membentuk komite Hijaz melobi Raja Saudi. Antara lain supaya itu enggak jadi dilakukan, membongkar makam Nabi itu. Kemudian agar imam di Masjidil Haram itu tetap mengakomodir madhab-madhab. Nah, dari sejarah itu menurut kami misi NU yang amat sangat pokok itu menjaga, mengembangkan, melestarikan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Asy'ariyah Maturidiyah, lalu salah satu dari mazhab 4, kemudian Abil Qasim Imam Junaid al-Baghdadi, Abil Hasan Asy-Syadzili, Syekh Abdul Qadir al-Hilani, juga Imam Ghazali. Nah, misi NU yang amat sangat pokok itu. Dan dari zaman ke zaman, baik itu tulisan maupun ceramah-ceramah, bagaimana ceramahnya Ki Hasim Abbas, bagaimana ceramahnya Ki Munawir Krapya, bagaimana ceramahnya Ki Maksum dan tulisannya Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah, bagaimana Mbah Hashim menulis risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, dan banyak yang lain. Mbah Dol juga menulis hal yang serupa. Terus Ki Fakih Mas Kumambang juga menulis hal yang serupa. Lalu Ki Maimun membuat takrid tentang tulisannya Mbah Fakih Mas Kumambang. Semuanya itu membuktikan bahwa Masyayikhuna semangat betul dalam mencegah jangan sampai Wahabi itu masuk. Jangan sampai anak-anak kita itu terpapar Wahabi. Jangan sampai Wahabi berkembang di Indonesia. Nah, ketika ada kasus salah satu pengurus penting di Indonesia ini
mengusulkan agar aliran Wahabi menjadi aliran yang dilarang. Orang itu malah kena semacam SP lah. Nah, kemudian atasannya punya kebijakan ngerangkul semua. Dan itu benar-benar membuat kami kaget. Apa Mbah Hashim seperti itu, apa Mbah Wahab seperti itu, apa harus rangkulan dengan mereka dan sebagainya. Dan apalagi kalau rangkulannya itu rodok kenemenen. Akhirnya karena harus merangkul dengan orang lain, mempertahankan rangkulan dengan orang lain itu Gus Kausar kepitek. Kalau Gus Kausar mau kepitek sikile Gus Salam kepitek gulu nih barang. Nah, kondisi-kondisi seperti ini terus kita bagaimana? Napa cekap ndonga mawon kali nangis dengan Gusti Allah. Yo mangkaken derek Gus Kausar mangke. Nggih. Lah kok ngoten. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu masyarakat bawah itu bertanya-tanya, ada si fulan yang kadang masyarakat bawah itu nggak kenal dengan si fulan itu. Ada juga si fulan yang masyarakat bawah nggak kenal dengan si fulan itu. Kira-kira si fulan yang tahu-tahu masuk, itu tetap berkomitmen untuk menjaga Ahlussunnah wal Jamaah, berkomitmen menjaga masyayikh, berkomitmen menjaga pesantren dan ajaran juga tradisi-tradisinya, atau malah nggak ngerti apa-apa. Itu masyarakat yang di bawah itu bertanya-tanya, kami nggak bisa jawab. Seringkali Kiai Fulan itu ada di situ itu aliran apa? Kami nggak tahu. Fulan tahu-tahu duduk di situ itu latar belakangnya, kami nggak tahu juga. Fulan itu kok jadi Mursyidul A'zam. Saya menganggap menjadi mursyid meskipun nggak jadi mustasar, tapi di atas mustasar ada mursyid. Kesana kemari disertai mursyid itu dalam acara-acara penting, mursyid itu juga datang terus. Nah ketika masyarakat tanya, itu agamanya apa sih si mursyid itu? Kami juga nggak tahu. Mohon mungkin Gus Salam yang bisa mengakses pintu langit, bisa memberi pencerahan pada kami tentang orang-orang itu. Dan setelah jelas keberadaan orang itu kayak apa, syakhsiahnya kayak apa, i'tiqadatnya kayak apa, lalu nanti harus disikapi kayak apa, nyumbang nggak akan Gus Kausar mangke. Pokok niki PR kangge Gus Kausar mah. Yang terakhir, nggih. Yang terakhir, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alumni-alumni yang menyebar ke seluruh Indonesia. Mereka ada yang alumni Lirboyo, Ploso, Sidogiri, dan segala macamnya. Iki kula matur teng Gus Salam. Mereka benar-benar menunggu dawuh dari Gus Salam. Dan mereka manut ken donga nggih manut, ken istighosah nggih manut, ken tilem nggih manut. Mana yang terbaik untuk kita, mana yang terbaik untuk Indonesia, mana yang terbaik untuk Nahdlatul Ulama, disuwun kanthi saestu napa lewat istikharah napa terus pundi. Terus kita yang di bawah tinggal bergerak mawon. Kepada Gus Helmi sepindah malih, mugi-mugi panjang umur Gus. Mugi-mugi bisa berkiprah lagi dengan kiprah yang anfa. Semoga anu nyalon. Nggih. Insyaallah dados.